Minuman berikutnya adalah syarabul khusyaf. Syarabul khusyaf ini memang tidak familiar di Indonesia. Ya, ini salah satu jenis hidangan yang ada di Timur Tengah. Hidangan Timur Tengah. Khusyaf ini apa maksudnya? Al-khusyaf adalah asir, sirup yang terkandung dari beberapa jenis potongan buah-buahan kering. Jadi buah-buahan kering, ya, jenis-jenis tertentu digabung jadi satu. Misalnya katini wal mishmish, buah tin atau buah mishmish. Kemudian buah-buah yang kering tadi direndam di dalam air yang panas dalam waktu sekitar sejam atau lebih, ya, minimal 1 jam. Kemudian ditambahkan bahan-bahan lain, ya, ditambahkan komposisi lain, misal kacang-kacangan, kal jauzi, walnut, kemudian al-lauz, kacang almond, kemudian hazelnut, kemudian snowball, yaitu pine nut. Ini kacang-kacangan seperti ini ditambahkan juga selain buah-buahan kering. Lalu kemudian masing-masing ini jadi ketika menyajikannya, masing-masing dari bahan-bahan tersebut direndam di dalam air sampai sekitar 2 jam. Lalu kemudian ditambahkan az-zabib. Jadi prosesnya tidak langsung jadi satu, ya, digabung gitu saja. Jadi buah-buah kering disatukan. Kemudian kacang-kacang ini masing-masing direndam secara terpisah. Lalu kemudian ditambahkan zabib, yaitu kismis, kurma kering, dan ditambahkan juga sedikit air. Ditambahkan juga sirup komaruddin dan gula, kemudian sirup dari, kadang juga ditambahi al-balah. Al-balah ini kurma yang direndam, jenis kurma yang masih muda, yang direndam di air dalam waktu tertentu. Intinya ini minuman yang tersusun dari beberapa bahan. Hukum permasalahan, apa hukum mengkonsumsi minuman yang disebut dengan al-khusyaf? Khusyaf ini minuman yang biasanya disajikan di acara besar, ya, pertemuan besar, misalkan dalam pertemuan keluarga ketika hari raya atau ketika Ramadan. Jadi memang kadang nggak disediakan, tidak disajikan dalam waktu biasa, hanya di munasabat muayyanah, ya, dalam acara-acara tertentu. Yang menjadi problem, yang menjadi permasalahan adalah karena minuman ini mengandung campuran, ya, campuran dari beberapa bahan, campuran dari beberapa komposisi. Ini yang menjadi permasalahan, dan itu setelah intibad, ba'da intibadi. Intibad itu apa? Intibad adalah, ya, ini dalam bahasa kita ingin merujuk ke kitab bahasa, yaitu Lisanul Arab karya Ibnu Mandur. Intibad adalah, jadi langsung disebutkan contoh. Ketika zabib awit tamr aw nahwihuma, kismis atau kurma kering atau yang semisal itu, yudha'u fil ma, diletakkan, dimasukkan ke dalam air, wa yushrabu naqi'uhu, lalu air rendamannya itu diminum. Itu namanya intibad. Dan itu sebelum menjadi khamr, sebelum memabukkan. Jadi nabid adalah ma yu'malu minal asyribah, minuman yang dibuat dari kurma kering, kismis atau anggur kering, kemudian terkadang juga terbuat dari madu, kemudian ada juga yang membuatnya dari hinta wa syair, salah satu jenis yang dia ini, syair adalah jelai, kalau bahasanya jelai, ya, semacam gandum, ya, tapi bukan gandum dia. Kalau gandum itu bahasa syariatnya atau bahasa Arabnya adalah al-qamh atau al-bur dan lain-lain itu, ya. Ini bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam air, ya, yang menjadi minuman. Yuqalu nabadtu tamra wal inaba, nabadha, maka maksudnya adalah idza tarahtahu fi wi'ain aw siqain, kalau dimasukkan ke suatu tempat. Wa tarakta alaihi al-ma, lalu ditambahkan air, ditunggu, liyasira nabidan, lalu menjadi rendaman buah-buah atau bahan-bahan tadi. Baik ini secara bahasa, muskiran au ghairu muskirin
fa innahu yuqalu lahu nabid, baik memabukkan maupun tidak, maka disebut dengan nabid. Jadi air rendaman buah-buahan kering seperti tadi. Jadi masalahnya bukan karena nabidnya, tetapi khalitun minan nabi minal asya al muntabata. Jadi beberapa bahan yang dicelupkan kemudian menjadi rendaman bahan-bahan tersebut. Yang menjadi masalah adalah karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau melarang hal seperti itu. Di antaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda dari Nabi SAW. Jadi Jabir meriwayatkan bahwa Nabi melarang untuk anyun badatam ruwazabibu jami'an, membuat nabid dari gabungan antara kurma kering dan kismis, ya, kurma. Karena nanti akan disebutkan beberapa fase kurma. Jadi sebelum at-tamr ini ada rutab, kemudian ada urutan-urutan sebelumnya. Wa naha ayyun badar rutabu al-busru jami'an, dan Rasulullah juga melarang membuat nabid, membuat rendaman, minuman rendaman ar-rutab, kurma yang masih basah, dan busr, ini salah satu fase kurma-kurma muda digabungkan menjadi satu. Hadis ini sahih, jelas sahih karena muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain, riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abi Qatadah, ya, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tanbidhu zahwa war-rutaba jami'an. Janganlah kalian membuat nabid, rendaman air, az-zahwa war-rutab. Zahwun ini juga kurma yang masih fase muda. Kemudian rutab ketika kurma matang tapi masih belum dikeringkan. Ini dilarang menggabungkan keduanya. Wala tanbidhu zabiba wa tamra jami'an, dan jangan kalian membuat nabid, rendaman dari kismis dan kurma digabungkan menjadi satu. Terus bagaimana kalau ingin membuat rendaman minuman dari bahan-bahan tadi? Jawabannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intabidhu kulla wahidin minhuma ala hidati. Buatlah nabid, rendamlah masing-masing secara terpisah, jangan digabungkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga. Maka bisa diambil hukum dari dua hadis ini dan hadis yang lain, larangan untuk membuat nabid dari dua bahan yang dicampur lalu kemudian diminum. Dilarang membuatnya, kemudian larangan untuk mengkonsumsinya, meminumnya. Hadis-hadis yang datang, yang diriwayatkan, yang berasal dari Rasulullah SAW, larangan menggabungkan dua bahan ini disebutkan yang secara nas dalam teks hadisnya ada 5 macam. Yang pertama adalah at-tamar, kurma kering, kemudian ar-rutab, kurma yang masih basah, kurma yang belum kering. Kemudian yang biasanya berwarna orange, berwarna orange. Kalau sudah dikeringkan biasanya agak gelap coklat, ya. Wal busr, dan busr salah satu jenis fase kurma. Wazahwu, ini juga sama, fase masih kurma muda. Wazabib, dan kismis atau anggur kering. 5 bahan inilah yang disebutkan secara nas dalam hadis-hadis yang melarang al-khalitaini, ya, thumma yuntabadhu. 2 bahan yang bercampur kemudian dimasukkan ke dalam air, airnya menjadi rendaman bahan tadi. Nah, jadi fase-fase kurma itu dimulai dengan tala', mayang kurma. Disebutkan dalam satu ungkapan ini, saya pernah mendapatkan dari salah satu syekh dari Maroko yang membuat ungkapan tal'un wa ighridun balagh, zahwun wa busrun qad wadah, wa artabat wa atmarat bidzaka tammal farah. Jadi fasenya 7, dimulai dari kurma itu memiliki nama-nama masing-masing. Tal'un, at-tala', ighridun, ighrid, balah, ya, al-balah. Kemudian zahwun, setelah itu menjadi busr, baru kemudian menjadi rutab, setelah itu yang terakhir at-tamr, tamr kurma kering. Jadi ada 7 fase dalam buahnya, buah kurma. Pohonnya namanya an-nakhl. Ini salah satu buah
ya, tanaman yang berkah, ya, semuanya ada manfaatnya, dari batangnya semuanya memberikan manfaat. Nah, sehingga disebutkan oleh Nabi, ini adalah salah satu sifat yang seharusnya seorang muslim, ya, yang dimiliki oleh seorang muslim. Permisalan seorang muslim adalah seperti pohon kurma. Kembali ke kitab ini, kembali ke permasalahan kita. Para ulama berselisih semenjak zaman dahulu terkait illah atau sebab larangan. Sebab larangan menggabungkan bahan ini lalu kemudian menjadi air yang direndam dengan bahan tadi. Sebagian mengatakan alasan atau sebab larangannya adalah yusarri'u amaliyatal iskar, karena ini mempercepat proses iskar menjadi khamr beneran, mempercepat proses bahan tersebut menjadi memabukkan, minuman tersebut memabukkan. Yang kedua adalah karena ada yang mengatakan karena at-tasyabbuhu bi ahlil mufakhara, tasyabbuh, meniru-niru orang-orang yang berbangga-banggaan, yang hidupnya mewah, yang hidupnya berfoya-foya, sehingga dilarang. Kemudian ada yang mengatakan ilahnya adalah ta'abudi, kita tidak tahu, walaupun memang tidak memabukkan, ya, masalahnya ini tidak memabukkan. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu karena ta'abudi, ya kita ngikuti saja, taat kepada perintah dan larangan Rasulullah SAW, kepada syariat. Adapun kita tidak mengetahui ilahnya, maka jadi illatun nahyi ta'abbud, maksudnya adamu ma'rifatil illah. Kita tidak tahu ilahnya, yang penting kita ikuti. Kalau sudah ta'abbudi maka tidak bisa dikiaskan, ya. Dari sini maka menghasilkan beberapa pendapat. Yang pertama karena mereka berselisih ilahnya, sehingga dari sini maka para ulama juga berselisih apakah selain dari 5 tadi bisa diikutkan, dimasukkan ke dalam hukum bahan yang 5 tadi yang disebutkan tadi. Jadi apakah bahan yang lain, misalkan al-mishmish atau buah tin atau buah yang lain, zaitun atau bahan-bahan yang lain, buah yang kering, apel misalkan, kemudian nangka atau yang lainnya, apakah bisa dimasukkan, apakah masuk ke dalam hukum 5 tadi, ya, larangan hadis tadi, ataukah tidak? Kemudian apakah larangan ini juga terbatas pada sari rendaman air yang tercampur atau yang sudah dicampurkan ketika proses perendaman, atau hanya ketika setelah intibadhi kulli naw'in ala hida, setelah direndam masing-masing jadi satu, ya, jadi misalkan saya memiliki beberapa gelas, masing-masing dari bahan tadi direndam secara terpisah lalu kemudian dicampurkan, apakah seperti itu juga dilarang, atau hanya ketika langsung proses perendamannya dalam satu wadah digabungkan beberapa bahan tadi, ya, bagaimana ini penjelasannya? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Nah, para ulama juga berselisih tentang hukum minuman yang memiliki khalitain, yang memiliki campuran bahan tadi. Jumhur ulama melarangnya. Nabi yang tercampur tadi dilarang oleh kebanyakan para ulama. Ya, di sini di antaranya adalah mazhab ulama Syafi'iyah. Bahkan ada yang mengatakan itu makruh, ya, ada yang mengatakan sampai tingkatan haram, ada yang makruh. Intinya dilarang. Adapun sebagian ulama, ya, di antaranya adalah Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya, tidak mengharamkannya. Maka dalam kitab ensiklopedia ini yang dikuatkan bahwa minuman al-khusyaf tidak termasuk dalam cakupan hadis-hadis tadi. Bahan-bahan komposisinya tidak ada yang termasuk dalam hadis kecuali hanya az-zabib, kismis. Karena biasanya tidak ditambahkan jenis-jenis kurma, tamar nggak masuk. Kemudian dalam komposisinya tidak dicampur kecuali masing-masing sudah direndam secara terpisah. Jadi nggak langsung dicampur. Dari sini maka kesimpulannya yajuzu syurbuhu. Kesimpulannya minuman khusyaf ini boleh diminum. Dan ini adalah fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyati wal Ifta. Ketika mereka ditanya tentang permasalahan tersebut, ya, apakah minuman yang disajikan pada bulan Ramadan
minuman atau makanan. Ya, karena ini nggak murni minumannya, ada yang dimakan juga. Apakah hidangan yang disajikan ketika bulan Ramadan yang disebut dengan al-khusyaf masuk dalam hukum larangan nabdhi syai'aini ma'an, membuat nabid dari dua bahan yang digabungkan menjadi satu? Apakah masuk? Ini pertanyaan yang dilayangkan kepada Lajnah Daimah. Lalu di pertanyaan tadi disebutkan keterangan bahwa masa yang dibutuhkan untuk merendam tadi tidak sampai bahan-bahan buah-buahan atau bahan-bahan yang kering tadi berupa kurma atau mishmish, buah mishmish, ya, tidak sampai melunak. Bahan-bahan kering tadi nggak sampai lunak, masih dalam kondisi kering. Kemudian wa khilafau, dan bahan-bahan yang lain ini ketika dimasukkan ke dalam air tidak sampai menjadi lunak. Maka jawaban mereka, jawaban Lajnah Daimah, la haraja fi ma dzakarta, tidak mengapa, tidak diharamkan, ya, tidak masalah, tidak membahayakan dalam hukum syariat apa yang disebutkan tadi, dan tidak juga masuk ke dalam larangan hadis selama tidak mencapai tingkatan iskar, memabukkan. Jadi perubahan tadi, ada perubahan ya, misalkan muncul busanya sedikit, ya, atau misalkan berubah warnanya, berubah rasanya, maka jika tidak mencapai tingkatan memabukkan sebelum menjadi khamr, maka tidak mengapa. Nah, kesimpulannya seperti itu. Jadi nggak masalah, yang penting jangan sampai berubah menjadi khamr yang memabukkan. Rujukannya adalah minuman dan yang berkaitan al-ashriba wa ma yata'allaqu biha min ahkamin wa adab, karya Yasir bin Mustafa Asy-Syaikh. Kemudian yang kedua fatwa Lajnah Daimah, fatwa nomor 7652, dan yang ketiga Qurratul Ainain bi bayani hukmi mas'alatin tibadzil khalitain, karya Dhiya Ad-Daisami, nuskha elektronia, ini manuskrip elektronik digital. Baiklah, ini yang berkaitan dengan minuman al-khusaf. Memang tidak khusyaf ya, tidak masyhur di negara kita. Tapi seandainya ada yang membuat seperti ini, maka demikianlah penjelasannya. Nah,